Baik, pertama saya mulai dari tagline, menyelamatkan satu nyawa itu sama dengan menyelamatkan semua umat manusia. Dan membunuh, menghilangkan satu nyawa, maka seolah-olah kita telah membunuh semua umat manusia. Tagline ini dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, tentunya tanpa alasan yang benar menurut hukum, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua umat manusia. Betapa berharganya nyawa menurut ajaran Al-Quran. Hari ini saya ingin menyampaikan, ada yang playing victim. Ngapa sih Islam dituduh agama teroris? Merespon upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme, ada pihak-pihak yang berkomentar begitu. Islam kok dituduh agama teroris? Itu kan playing victim. Padahal nggak ada yang nuduh Islam agama teroris. Tapi itu cara sederhana untuk menolak serangkaian upaya pencegahan maupun penindakan yang dilakukan oleh negara. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, misalnya anggota DPR misalnya. Bahkan ada yang menyampaikan begini, ini bentuk dari Islamfobia. Jadi program deradikalisasi, pencegahan sampai penindakan dianggap sebagai Islamfobia. Bahkan ada satu anggota DPR RI yang menyatakan penanggulangan kita terhadap khilafatul muslimin, isu-isu khilafah itu bentuk dari Islamfobia. Ini kan luar biasa nih Pak. Ketika ini dibiarkan, mudah sekali mereka mematahkan ikhtiar kita dengan playing victim. Maka saya sepakat dengan pernyataan Kepala BNPT, Islam bukan agama teroris. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Tapi para pelaku teror itu telah membajak ajaran agama untuk menjustifikasi dan melegitimasi tindakan mereka. Agama cuma dijadikan alat untuk menjustifikasi, melakukan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan berurut, karena ini ceramah, maka kita sifatnya normatif menurut ajaran Islam. Mula-mula Bapak Ibu, kita membahas intoleransi. Intoleran belum tentu teroris. Intoleran belum tentu radikal. Belum tentu radikalisme. Tetapi terorisme, radikalisme sudah pasti intoleran. Itu sudah pasti. Jadi tangga awalnya itu adalah intoleransi. Dan intoleransi ini seolah-olah dikamuflase seolah-olah agamis. Intoleransi ini biasanya melibatkan kelompok agama mayoritas. Misalnya intoleransi di penganut agama mayoritas Hindu misalnya, maka yang korbannya adalah kelompok penganut agama minoritas di situ. Intoleransi di kelompok agama mayoritas Muslim atau Protestan atau Katolik atau Buddha dan seterusnya. Secara sederhana saya ambil contoh. Di Indonesia
kelompok agama mayoritas adalah Muslim. Dan untuk kasus intoleransi, Bandar Lampung itu kalau tidak salah ranking ke-8 peringkat intoleransi dari kota-kota se-Indonesia. Ini agak gak enak ngedengarnya nih Pak, karena kita di Bandar Lampung kan. Karena apa? Terkait dengan kasus polemik izin gereja dan kegiatan doa di rumah. Saya ambil contoh sederhana terkait dengan izin rumah ibadah. Persoalan kita itu begini, ada pihak-pihak yang merasa kalau ngizinkan berdiri gereja itu dosa. Ada itu Pak. Bahkan kadang-kadang diadopsi dari ceramah ustadz nasional malahan, kan begitu, berdosa. Saya bahkan ngobrol dengan mantan-mantan kepala Kesbangpol yang berpendapat begini, alhamdulillah Ustaz, selama saya menjabat Kaban Kesbangpol, saya sudah berhasil mencegah berdirinya gereja di wilayah saya. Dia pamer di hadapan saya Pak. Saya senyum saja. Dia merasa menjadi muslim sejati dengan melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Saya nanya, terus FKUB gimana Pak? Wah, FKUB kan anak buah saya Ustaz, nurutlah sama saya. Jadi sedemikian rupa. Bahkan barangkali bisa jadi ketika ada sedikit pergesekan di lingkungan itu, Babinsa dan Babin Kamtibmas barangkali ikut andil juga. Ngomong sama warga, udah nggak usah diizinkan. Kalau itu minta tanda tangan, nggak usah ditandatangani. Bisa jadi Pak. Ini kan kasus-kasus intoleransi yang dianggap begitu sangat agamis gitu. Padahal ketika kita konfirmasi keajaran Islam sesungguhnya, Nabi pernah dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najron, sekitar 70 orang, datang ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, pendetanya minta izin untuk melakukan kebaktian. Dan beliau 70 orang itu melakukan kebaktian di Masjid Nabawi, dalam masjid ini Pak, menghadap ke arah timur, tidak ke arah barat. Sahabat yang lain hendak melarang, kata Nabi, da'uhum, biarkan saja mereka beribadah. Nah ini kan luar biasa. Jangankan untuk mendirikan rumah ibadah, bahkan Nabi mengizinkan kebaktian di dalam Masjid Nabawi. Kita nggak pernah menemukan satu pun dalilnya yang memerintahkan umat Islam itu melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Jadi ada kesan begini, seolah-olah kalau intoleran itu agamis banget, ada kesan sedemikian rupa. Bahkan di dalam Islam itu kita betul-betul dilarang untuk menghina agama lain, baik Tuhannya maupun cara beribadah. Nah sayangnya kadang-kadang terkait dengan intoleransi di Indonesia ini, ada doktrin-doktrin yang mengatakan kalau kita ikut serta tanda tangan mengizinkan berdirinya rumah ibadah, ikut berdosa. Sampai-sampai begini, begitu saya mediasi, saya disomasi Pak, saya disomasi oleh warga. Ketika saya coba mendampingi saudara-saudara kita dari umat Kristen untuk menjelaskan ke masyarakat bahwasanya nggak dosa loh mengizinkan berdirinya gereja itu, malah saya disomasi. Ya saya tanggapi santai aja, nggak ada salahnya saya, sampai sedemikian rupa. Nah akhirnya kita kumpulkan semua tokoh masyarakat. Apa kata tokoh masyarakatnya? Ustaz, ada dugaan direncanakan nanti satu kecamatan, kata dia, akan ada satu gereja. Lah kata saya, bagus dong, kata saya. Coba kita balik, kalau kita muslim yang minoritas, kita punya keinginan satu kecamatan, satu masjid, kan bagus kan? Dari situ mereka patah semua Pak. Ketika ada kelompok agama minoritas ingin satu kecamatan, satu vihara misalnya, satu kecamatan, satu masjid, satu gereja, kan bagus. Saya lebih takut, kata saya, rumah saya di samping diskotik daripada rumah saya di samping gereja. Karena kalau rumah saya di samping gereja,
Orang yang datang ke gereja itu ingat Tuhan. Tapi kalau rumah saya di samping diskotik, saya bukan takut anak saya masuk ke diskotik, Pak. Takut saya hanya pengen nyobain juga. Nanti nyamar sayanya pakai celana jin, kacamata hitam kan gitu ya. Pakai topi kan nggak kelihatan. Nah ini kan penting digarisbawahi. Kasus-kasus intoleransi padahal di luar biasa. Indonesia ini dengan jumlah masjid yang paling mencengangkan sedunia internasional. Jumlah masjid di negara lain, Arab Saudi itu cuma 98.000, Pak. Baru mau tembus mungkin di atas angka 100.000. Jumlah masjid, itu pusat Islam. Adik kita tuh yang paling banyak itu sekira Bangladesh, India, Pakistan itu. Mereka cuman hingga 300.000 jumlah masjidnya. Indonesia jumlah masjidnya 800.000. Lah mencawal Lampung mapas, banyak banget ini, 800.000. Jumlah masjid terbanyak itu Jawa Barat, nomor 1, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Provinsi Lampung. Terbanyak kelima ini masjidnya. Coba kita bandingkan dengan London, kerajaan Kristen Protestan. Kan Inggris itu kan kerajaan Kristen Protestan. Di mana kota London ada 300 gereja yang kosong, Pak. Karena penganutnya mungkin pindah sekte atau pindah agama atau berhenti ke gereja karena tidak beragama barangkali, berhenti beragama. 300 gereja kosong di London. Lalu dijual. Kalau jadi ruku nggak boleh karena izin rumah ibadah. Dijual, diakuisisi oleh aktivis muslim jadi masjid. Itu kan keren. Jajal di Bandar Lampung, Pak. Ada satu masjid dijual jadi gereja. Hancur, yakin saya. Nah kan intoleransi ini namanya. Ngapa sih kita tuh kalau ke orang kita minta orang toleran, tapi ke kita malah intoleran. Ini yang terpenting. Intoleran belum tentu radikal teroris. Tetapi orang yang radikal dan masuk kelompok teror sudah pasti intoleran. Ini yang pertama. Yang berikutnya, saya ingin sampaikan bahwasanya kelompok radikal ini punya kecenderungan untuk anti negara dan pemerintah yang sah. Mereka punya kecenderungan untuk melepas baiat kepada negara dan pemerintah yang sah. Dengan cara tadi, berbaiat dengan kelompok baru. Punya kecenderungan yang sedemikian rupa. Jadi berbaiat dengan kelompok baru. Padahal dalam hadis itu jelas sekali. Man kharaja minat ta'ah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dari pemerintah yang sah. Itu makna hadisnya. Bukan dari pemimpin kelompok, aliran bukan. Wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negara. Saya ulangi sekali lagi, man kharaja minat ta'ah, yang keluar dari ketaatan, melepas baiat dari pemerintah yang sah. Wa faraqal jamaah, al jamaah di sini maknanya negara, bukan ormas. Makanya saya pernah ceramah itu MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain dalam konsep al-jamaah, bukan al-jamaah, tapi dia adalah firqah. Ini bahasa Arab ya, Pak. Bukan al-jamaah tapi firqah. Satu-satunya al-jamaah, kata kalau Nabi mengatakan firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat itu kan al-jamaah, wahyal jamaah. Apa itu al-jamaah? Satu-satunya al-jamaah adalah negara. Karena negara satu-satunya institusi yang sah dan disepakati. Sedangkan di bawah negara ormas semua. Jadi saya sederhanakan, negara itu al-jamaah, MUI, NU, Muhammadiyah, LDI dan seterusnya itu hanya ormas saja. Maka man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah yang sah,
Wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negaranya sendiri. Famata mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Atau begini, man mata walaisa fi unuqhi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya. Nah, ini sering dimanipulasi itu kata baiat, Pak. Bapak-bapak ditanya, kamu sudah baiat belum? Belum. Kafir kamu. Ini hadisnya. Man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Yang mati tidak ada di lehernya baiat, matinya mati jahiliyah. Bayangkan, Pak, orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ke pesantren, hadisnya sahih Bukhari Muslim, tambah, Pak. Ya udah, biar saya masuk surga nggak mati jahiliyah. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus baiat. Baiat sama siapa? Sama amir, sama imam, sama khalifah. Ini manipulasinya. Padahal makna hadis itu begini. Barang siapa yang mati, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Justru sebaliknya ini, alih-alih dia baiat agar masuk surga, justru dengan baiatnya dengan pemimpin kelompoknya, dia melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Makanya saya sering menyampaikan, yang mati syahid itu bukan teroris. Teroris itu mati sangit, Pak. Udah gosong sama bom soalnya. Yang mati syahid itu yang tunduk kepada pemerintah yang sah. Itu hadisnya sedemikian rupa. Coba, ada 3 golongan yang Allah halalkan darahnya, boleh ditumpahkan. Salah satunya apa? Wattariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan negara, mufariqu lil jamaah, melawan negara, memisahkan diri dari negara. Makanya ada hadis, Pak. Kalau bisa anggota Polri harus hafal hadis ini. Kilabunar, kilabunar, kilabunar. Kelompok yang melawan negara dan pemerintah yang sah itu, mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Nabi. Nabi gak pernah bersabda sekasar ini, kecuali untuk teroris. Anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, mati dalam keadaan melawan negara dan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur dibunuh oleh mereka. Tuhan sedemikian rupa. Jadi kalau kita mau pertegas, yang mati syahid itu Densus 88 yang dalam tugasnya gugur, bukan kelompok terornya. Nah, ini penting. Nas-nas begini harus kita luruskan. Jangan sampai dibiarkan sedemikian rupa. Memang untuk kasus mereka, ketika mereka sudah tercuci otak, mereka coba membangun validasi. Bagaimana cara mereka membangun validasi? Tampil seolah-olah lebih takwa daripada kita, lebih soleh daripada kita. Itu kan upaya membangun validasi. Mulai janggutnya dipanjangkan. Ini hadis Nabi loh, Pak. Jadi yang harus saya luruskan ini. Nabi, ini hadis-hadisnya jelas sahih. Ciri Khawarij, ciri Dzulkhuwaisirah. Khawarij pertama dalam Islam, atau teroris pertama dalam sejarah Islam, namanya Dzulkhuwaisirah. Cirinya apa? Katul lihyah, janggutnya lebat panjang. Nah, ciri Dzulkhuwaisirah yang berikutnya apa? Dzu simain baina ainai, menghitam di antara kedua matanya, jidatnya hitam. Tapi yang jidatnya hitam jangan dituduh teroris, siapa ya? Itu kan ciri di sono. Yang janggut panjang juga jangan sebut teroris. Ada teman kita, Pak, anggota Densus 88, janggutnya panjang, namanya Pak Dewa
agamanya Hindu. Hingga bisa kali, jadi kalau masuk ke pengajian persis kayak orang Salafi, Pak. Celananya dicingkrang-cingkrangin lagi ya. Nggak tahu dia hafal Fatihah apa enggak tuh kira-kira Pak Dewa itu. Takut dites orang aja saya disuruh baca Fatihah misalnya. Ya enggak jadi masalah. Jadi bukan itu yang ingin saya salahkan, yang ingin saya katakan. Tapi profil ini disebutkan memang kelompok ini mencari validasi, ingin tampak beda dengan orang lain. Katuliyah, janggutnya panjang, menghitam di antara kedua matanya, dan muqallitut thiyab, pakaiannya gantung setengah betis. Ini langsung dipraktekin nih, Pak. Gantung setengah betis. Ini profil yang disebutkan dalam hadis-hadis gitu loh. Bukan tuduhan, bukan. Ya nggak semua orang celana cingkrang itu begitu, tidak juga kan. Tapi ini perlu disampaikan. Nah, lebih dari penampilan disebutkan oleh Nabi, sayakhruju fi akhir zaman qaumun, akan keluar di akhir zaman. Ini kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, Pak. Ini pakai sin litanfis, menunjukkan apa yang disabdakan Nabi ini pasti terjadi. Sayakhruju qaumun, sayakhruju fi akhir zaman qaumun. Pasti akan keluar di akhir zaman sekelompok orang, al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya target rekrutmen paling gampang anak muda, pelajar SMA, itu paling gampang. Makanya kemarin itu yang dari Lampung Barat, Pak, konseling dengan saya itu pelajar SMA yang dia sudah masuk ke kelompok Munasirin Daulah Islamiyah, sudah ngajak teman-temannya, dan sudah ada tutorial ngerakit bom dan merakit senjata. Dan sudah ada perintah kalau ngebom, yang ditarget pertama patung-patung. Nah, patung Bung Karno yang di Lampung Barat itu, Pak, patung sama Mapolsek dan Koramil, itu yang di markas Koramil yang ditarget. Dan diperintahkan oleh mentornya kalau ngebom nanti harus selfie, harus divideokan gitu. Ya, dia jadi martir, mati di situ, jadi alat propaganda ISIS kan. Itu kan kelompok Munasirin Daulah Islamiyah, berarti kelompok penyangga ISIS. Sampai sedemikian rupa, ini anak-anak remaja, al-ahdasul asnan, sufahaul ahlam, otak mereka dicuci, brain washing, otak mereka dicuci. Kemudian yaquluna min khairi qaulil bariyah, kalau ngomong itu hadis Quran, Quran hadis, Quran hadis. Wa yaqra'unal Quran, dan mereka itu fasih membaca Al-Quran. Ini hadis Nabi nih. Makanya di forum ini juga, di tempat ini juga, Pak, kita pernah ngumpulkan anggota JI. Saya dari awal sampai akhir hadis ini aja tak bacain semua. Nggak ada yang berani bantai. Karena benar ini sabda Nabi. Nabi menegaskan wa yaqra'unal Quran, mereka itu fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh. Apalagi anggota Polri, Pak, baca Qurannya nggak ada apa-apanya. Sama mereka nggak ada apa-apanya. Wala sholatukum ila sholatihim bisai, sholat kalian, kata Nabi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Ke masjid rajinan mereka, tahajud rajinan mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi kalau anggota nanti lagi mantau kok ini katanya teroris, tapi kok rajin amat, jidatnya sampai hitam, tahajud tiap malam. Ini sabda Nabi. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, sampai-sampai kata Nabi, salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi jangan minder, kata Nabi. Apa sabda Nabi? Fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian temui kelompok itu, kelompok mereka, perangilah mereka. Ini perintahnya. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena memerangi mereka itu
adalah pahala yang sangat besar pada hari kiamat nanti, walaupun memeranginya dalam perspektif penanggulangan terorisme. Jadi nggak hantam kromo. Kalau dalam perspektif apa adanya menurut dari si bahasa, Pak, angkat bedil semua kita dalam perspektif itu. Dan Indonesia adalah negara yang paling humanis dalam penanggulangan terorisme dibandingkan dari negara-negara yang lainnya. Nah, ini penting. Jadi mereka itu secara visual, maksud saya, bukan cuma penampilan, amalan juga kalah kita-kita ini sama mereka. Amalan saja. Dan mereka selalu tadi membangun tafsir kebencian kepada pemerintah dan terhadap negara. Kalau teknik orang HTI begini, saya ambil contoh sederhana. Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, BBM gratis, PKB, BBNKB dihapuskan, sekolah gratis, rumah sakit gratis, angin surga yang dijanjikan mereka. Benar kata Nabi itu, di akhir zaman itu Dajjal akan membawa api di tangan kiri, padahal itu surga, dan akan membawa air di tangan kanan, tapi itu neraka. Persis ini. Jadi pas dialog sama saya, aktivis Hizbut Tahrir sama Khilafatul Muslimin, jadi benar kata saya, kalau khilafah tegak semuanya serba gratis. Benar Ustaz. Nah kalau khilafah tegak kata saya, NKRI mau kita kemanakan? NKRI kita bubarkan. Itulah masalahnya kata saya. Kalau kita ingin membubarkan ke NKRI, kita pasti perang saudara. Surga yang antum janjikan adalah neraka pada kenyataan. Diam dia, Pak. Langsung diam dia. Ya kayak ISIS itu kan menjanjikan surga. Apa surga yang terjadi di Suriah? Neraka dalam kenyataan. Nah ini hal-hal yang mesti kita jawab. Jadi jangan sampai kemudian anggota jadi gak bimbang ketika masuk doktrin-doktrin yang sedemikian rupa. Oke, saya lihat jam sebentar. Pasin waktunya. Udah jam 12 ya Pak. Dikit lagi nih. Tadi ada doktrin khilafah. Ketika mereka membenci negara, membenci pemerintah yang sah, membangun kebencian, maka mereka mau tidak mau harus menghadirkan pengganti. Apa itu? Khilafah. Tadi Pak Firsada sudah mengutip tentang khilafah. Cara ngejawabnya begini Pak, terkait dengan khilafah itu. Tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang nyuruh kita menegakkan khilafah. Bahkan kalau bapak-bapak udah siap ilmunya ngomong begini sama kelompok KM HTI sama jaringan teror itu. Kalau kamu bisa tunjukkan satu dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya ikut kamu. Tapi harus berani dengan ilmu ya Pak. Takut bapak-bapak dibohongin sama dia. Ini hadisnya, padahal bukan. Nah hadis yang dibacakan oleh Pak Firsada tadi, itu sama sekali bukan perintah itu. Kalau orang paham bahasa Arab, orang ngaji di pondok, dia akan paham dengan itu. Misalnya, takunun nubuwatu fikum. Hadir pertama kali di tengah-tengah kalian itu nubuah. Pemimpin seorang nabi. Itu kan bukan fi'il amr, bukan perintah. Allah takdirkan pemerintah pertama kali adalah nubuah, kenabian. Tsumma takunu masya'allahu an takun. Zaman nubuah ini hadirnya atas takdir dari Allah. Satu. Sampai kapan zaman nubuah? Sampai Nabi wafat. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuah. Lalu masuk zaman khilafah dengan metode kenabian. Fatakunu masya'allahu an takun. Zaman ini adanya atas takdir Allah. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Dan zaman ini akan berakhir kalau Allah sudah menakdirkannya untuk berakhir. Berapa lama zaman ini? Al-khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah di tengah-tengah umatku kata Nabi hanya 30 tahun. Makanya Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun,
Utsman 12 tahun, Ali pas 6 tahun. Enggak boleh lebih itu. Karena takdir. Tsumma takunu mulkan abdon, lalu hadir fase ketiga, mulkan abdon, monarki absolut. Fayakunu masya Allahu ayyakun, monarki absolut itu hadirnya atas takdir dari Allah. Berarti monarki nggak bisa kita tolak karena takdir. Baru fase keempat, tsumma takunu mulkan jabariyah, baru muncul fase keempat, mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah itu dimulai dari fase penjajahan dan terbukti Belanda, Portugis, Inggris, mulai dari fase penjajahan sampai pemerintahan bebas. Fatakunu masyaallahu an fatakunu masyaallahu an takun, zaman pemerintahan bebas. Kita nyebutnya apa? Demokrasi ya. Itu hanya akan berakhir kalau Allah menghendakinya. Zaman demokrasi ini sudah takdir dari Allah. Itu banyak. Kelompok HTI tobat gara-gara saya bacakan hadis ini. Berarti Ustadz kata dia demokrasi ini takdir. Ya takdir, ini hadisnya. Gak bisa kita tolak. Banyak berubah gara-gara hadis ini. Baru masuk fase terakhir, fase kelima. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu dunia internasional full semua, bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, semua benua dipimpin oleh satu khalifah. Nah inilah yang mereka kejar itu ini Pak. Di fase terakhir kelima, semua dunia internasional termasuk Amerika dan China, Tiongkok dipimpin oleh satu pemimpin, satu khalifah. Tapi bukan Donald Trump, bukan Xi Jinping, bukan Prabowo Subianto, apalagi cuman Suparman Abdul Karim, bukan Pak. Apalagi Imam Jumbo Rizik Syihab, bukan. Bukan itu. Pemimpin itu adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Harus Nabi yang memimpin itu. Didahului oleh Imam Mahdi, lalu Nabi Isa. Enggak lama habis itu kiamat. Jadi setelah fase kelima itu kiamat nantinya. Saya terus terang saja Pak, belum pengen fase kelima, takut sama kiamatnya saya. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, hadis-hadis begini harus kita luruskan, harus kita sampaikan. Jangan sampai salah pemahaman. Nah, di bagian akhir saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini, intinya itu doktrin surga sih Pak. Pengen mati syahid ketemu berapa? 70 bidadari Pak Sigit ya, jumlahnya itu. Pengen ketemu 70 bidadari yang bermata jeli. Katanya bidadari itu selalu perawan Pak, walaupun kepake terus. Ngelihat muka bapak-bapak pengen cepet mati semua kayaknya ya. Bidadari itu 70 bidadari itu. Intinya itu kan masuk surga. Padahal masuk surga itu kan gak rumit sih. Masuk surga itu sama sekali tidak rumit. Kalau pengen masuk surga itu Allah sederhanakan Pak. Wa tuhsabunahu hayyinan. Perkara yang kalian anggap itu sepele, kata Nabi, kata Allah, padahal itu bisa menghantarkan ke surga. Kita masuk toilet, ada bongkahan kuning Pak. Ya tentunya bukan emas ya, kalau emas bawa pulang Pak. Secara normal orang kalau masuk toilet umum kok ada bongkahan kuning, dia akan pindah ke toilet sebelahnya. Tapi itu tidak dia lakukan. Begitu dia masuk ada bongkahan itu nggak disiram, tanpa ngedumel dia yang nyiram. Dia bisa masuk surga hanya gara-gara itu. Nah itu keren agama itu. Kira-kira milih masuk surganya nggak bom apa cara kayak gitu kira-kira Pak? Terus membuang duri di jalan, membuang duri di jalan. Orang bisa masuk surga hanya gara-gara menggeser kayu yang melintang atau pohon yang roboh, menggeserkan batu ke pinggir, bisa masuk surga hanya gara-gara begitu. Mengapa surga itu kok jadi rumit amat gitu? Harus melawan negara, melawan aparat negara, melawan pemerintah. Padahal Allah janjikan surga itu gampang sekali. Kita ada pilihan terakhir kok. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum mati. Jadi polisi nggak boleh punya perspektif masuk surga itu susah. Anggota Polri
harus punya perspektif Allah Maha Pemurah. Nah, saya mau closing ini sebelum pertanyaan terakhir ya. Begini, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Baik, kata Allah, ku terima taubatmu Muhammad. Kalau taubatnya setahun sebelum ajal, nangis Nabi Pak. Masuk neraka semua umatku ya Allah, nggak sempat dia taubat. Kalau begitu kata Allah, setengah tahun. Jangan ya Allah, umatku tuh ada yang sebulan lagi mau mati baru taubat. Itu pun gara-gara pensiun ya Allah. Taubat ke masjid dia. Biasanya sebelum pensiun gak kabar ke masjid. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau taubatnya sebulan sebelum ajal. Kalau bisa jangan ya Allah, umatku tuh ada yang seminggu lagi mau mati baru taubat dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau seminggu lagi sebelum mati dia taubat. Tapi ada ya Allah umatku itu yang taubatnya sehari lagi mau mati, besok mati, hari ini taubat. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau taubatnya sehari sebelum ajal. Kata Nabi, kalau bisa ya Allah, ini permintaan yang terakhir, mohon pepetkan lagi. Baik, kata Allah, ini permintaanmu terakhir Muhammad, dan kamu gak boleh nawar lagi. Udah final ini. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nangis Nabi Pak. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Sederhananya, nggak susah kok masuk surga itu. Nggak harus jadi teroris, nggak harus yang rumit-rumit saja. Dan ingat Pak, kesimpulannya, seagamis apapun pelaku teror, seistimewa apapun penampilannya, kita punya kewajiban yang sama, menanggulangi dan memerangi mereka semua.